Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 26 April 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share. Sebelum itu, saya infokan dulu untuk bagi kalian yang ingin mendapatkan Amandana Trading Panel di sini, yang biasanya saya pakai untuk entry posisi, untuk menghitung risk management, dan juga untuk berbagai macam hal lainnya seperti market structure dan zona. Itu sekarang kalian bisa mendapatkan secara full version, dan juga ada update untuk bagi kalian yang tercepat yang saya dapat info ini sampai di akhir bulan April. Kalian yang ingin mendapatkan Amandana Trading Panel ini akan mendapatkan akses lifetime ataupun seumur hidup ya. Jadi tinggal sekali beli, kalian bisa terus pakai terus-terusan ya. Nanti kalau ada update dari panelnya, nanti akan kalian juga akan update secara otomatis juga, akan dapat secara gratis juga. Jadi tinggal sekali beli itu kalian bisa dapat semua fitur, bahkan dapat diakses seumur hidup ya, ibaratnya kayak gitu. Untuk mendapatkannya kalian bisa kontak teman saya, link WA-nya ada di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, untuk analisa kemarin ya, siapa di sini yang mengambil buy di area yang sudah saya buat pada saat saya live kemarin? Yang saya worry juga kemarin adalah market itu akan bisa mengambil sweep liquidity, yang dimana kemarin di grup ATC juga sudah saya bilang lebih prefer itu banyak yang ambil mengharapkan banyaknya tukang sapu di bawah ya, tukang sapu di bawah, tukang sapu di atas sebenarnya ya. Diharapkan banyak yang ada tukang sapu sebenarnya, tapi kemarin pada saya live itu kan tidak terlalu kelihatan ya. Yang saya worry-nya kemarin juga, ini kan sudah saya buat di daerah sini ada satu struktur area demand-nya di 2313 ya, berapapun lah kalian sebut ini ya. Intinya saya kotakkan di sini, ini merupakan struktur area demand-nya. Dan kalau kalian juga lihat pada saat berita kemarin ya, pada saat berita kemarin itu kita melihat data advance GDP itu mengalami penurunan dari 3,4 ke 1,6%. Sedangkan dari segi unemployment claim turun dari 212 ke 207, yang terakhir pending home sales ini dari 1,6 naik ke 3,4, which is good sebenarnya buat USD. Tapi kenapa kemarin pada saat berita advance GDP ini malah drop dulu sebelum naik? Ya, karena kemarin sebenarnya ada berita yang tidak kelihatan kemarin. Saya lupa juga kasih tahu ya. Yang dimana berita kemarin itu ada sangkut pautnya dengan berita hari ini. Kalau kemarin itu yang tidak saya sempat kasih lihat adalah ini ya, core PCE price adjective dan juga PCE price adjective-nya di sini. Jadi ada dua berita kemarin yang lupa saya bilang, yaitu selain dari jobless claim ataupun yang unemployment claim, ada juga GDP. Yang selanjutnya adalah kemarin itu lebih ke data core PCE prices quarter adjective dan juga data mengenai price PCE price quarter adjective di sini ya. Kalau dilihat kemarin data dari segi PCE prices-nya dan juga core PCE prices itu meningkat. Itu meningkat, yang berarti menandakan PCE, data kemarin ini data PCE sebenarnya tidak terlalu kelihatan. Lebih penting hari ini ya. Sebenarnya lebih penting hari ini dari segi PCE, karena hari ini kita akan melihat data core PCE dan juga personal income dan personal spending. Ya, walaupun kemarin ini kita ada berita tidak terlihat sebenarnya, tapi kalau dari data kemarin itu dari segi PCE prices-nya itu mengalami kenaikan dari 1,8 ke 3,4, core PCE prices dari 2% ke 3,7%, which is itu menandakan bahwa walaupun dengan data GDP growth-nya turun ya dari 3,4 ke 1,6, tetapi dengan data PCE prices-nya itu meningkat, itu dianggap sebagai data inflasi nanti akan bisa lebih tinggi dari yang ada sebelumnya sekarang ya, itu diperkirakan. Tapi sebelum itu kita juga perlu memantau data yang akan keluar hari ini
Hari ini kita akan keluar data Core PCE Price Index dilengkapi dengan PCE Price Index itu sendiri dan juga personal income lalu personal spending. Kalau dilihat Core PCE Price Index-nya di sini year on year diperkirakan akan turun dari 2,8 ke 2,6. Sedangkan Core PCE month of month-nya akan flat di 0,3. PCE Price Index year on year diperkirakan akan turun juga dari 2,5 akan naik dari 2,5 ke 2,6. Untuk month of month diperkirakan akan flat di 0,3. Sedangkan dari segi personal income akan meningkat dari 0,3 ke 0,5, sedangkan dari segi personal spending diperkirakan akan turun dari 0,8 ke 0,6. Jadi nanti malam ini literally akan menjadi faktor terakhir untuk berita penting hari ini. Minggu ini tepatnya. Ya, karena otomatis PCE akan menjadi faktor penentuan tingkat inflasi nanti yang akan keluar di bulan depan, bulan Mei. Ya, jika kita bisa melihat PCE Price Index ini turun, yang diikuti oleh personal spendingnya yang juga turun, maka itu akan menjadi indikasi bahwa nanti pada saat berita inflasi keluar, ya walaupun perlu ada data yang lain ya seperti biasa, tapi kalau dari segi yang paling besar ini PCE-nya, jika sampai PCE menurun, personal spending juga turun dan personal income juga turun, ya intinya semua serba turun, maka nggak bisa saya pastikan sih, maka bisa ada kemungkinan untuk data inflasi bulan depan itu akan mengalami penurunan dari 3,5% mungkin akan turun ke 3,4 atau 3,3% lagi, mungkin ya, tergantung data keluar nanti malam ini seperti apa. Dan yang terakhir kita akan ada yang namanya University Michigan Consumer Sentiment, diperkirakan akan turun sedikit dari 79,4 ke 77,8. Ya. Jadi hari ini literally beritanya akan membawa dampak sudut pandang bagaimana dampak inflasi nanti. Oke? Jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana nih ya? Jadi sebenarnya kalau kemarin secara teknikal kemarin ya kan saya sudah worry bahwa ini marketnya membuat liquidity ya. Ntar saya cari penghapus dulu, saya lupa di mana ada penghapus di sini ya. Nggak nemu. Intinya di sini ya, di sini market membuat liquidity. Bahkan di sini bukan liquidity, lebih tepatnya ini lebih ke sideways ya. Tapi ada liquidity kecil di sini, liquidity juga sudah diambil. Ketika dia naik, otomatis ini sudah tidak ada liquidity lagi di sini ya. Ini tidak ada liquidity, ini hanya sebagai sideways aja. Yang saya worry kemarin kan harga itu dia bakal nge-sweep liquidity 1, 2, 3 terekstrim sampai 4. Dan kebetulan di sini ada satu demand juga ya kan, makanya benar aja ketika dia naik seperti false break dan turun kencang mengambil semuanya di sini 1, 2, 3, 4 nyentuh area demand, balik harga langsung terbang tinggi sampai ke 2 berapa ini 2344,93 ya. Sebenarnya kemarin bagi yang bisa baca apa yang saya analisakan kemarin itu, kalian profitnya udah gila-gilaan ya, udah gila-gilaan. Karena yang saya tunggu juga kemarin seperti yang di grup juga saya kasih tahu juga, untuk tunggu ini market nge-sweep dulu ya, ini harus dibersihkan dulu kotorannya di sini lah ibaratnya sebelum bisa lanjut naik itu. Dan sekarang gimana nih ya? Kalau dilihat H1 kemarin indikasi untuk harga bisa naik juga ada sebenarnya ya. Kalau kalian lihat ini H1-nya close body di harga 2330,76. Saya gariskan di 2330,5. Tipis sekali ya. Tipis sekali literally. Jadi kalau kalian ada yang maksa buy itu kalian keseret lumayan jauh ya. Tapi kalau yang bisa baca analisa saya kemarin pada saat saya live itu pasti ada yang entry di 2313. Ya, kemarin sih di grup ini ada satu orang yang screenshot dia ngebuy di 2313. Hebat ya, bisa baca analisa yang saya berikan pada saat live kemarin, update marketnya. Ya. Kalau dari H4 sendiri 2330,5 akhirnya di break ya. Tapi worry-nya adalah ini ekornya lumayan panjang. Kenapa ekornya panjang? Kemarin juga sudah saya bilang pada saat live ya. Ini market akan nge-sweep liquidity yang ada di sini. Ya. Bener aja kalian lihat ya. Ini yang pertama ini. Oh, ini sudah diambil ya. Kemudian ini sudah diambil dan terakhir yang ini. Ini belum ya, yang di pucuk ini belum diambil.
ya, cuma satu ini doang. Dan kalau kalian lihat juga sebenarnya di M30 ini ada supply kecil ya, tapi saya nggak masukkan karena ini kurang bagus supply-nya sebenarnya. Ya, tuh kalian lihat supply-nya pun ini sudah di break ya, langsung di break kemudian turun. Jadi saya lebih prefer ini ngelihatnya sebagai area liquidity aja ya. Ini liquidity-nya diambil, kemudian ini juga liquidity-nya diambil. Yang paling atas sih belum ya, literally yang paling atas ini belum diambil liquidity-nya. Jadi saya rasa market masih punya utang di sini, lagi dikit aja. Ya, jadi wajar aja kalau harga langsung drop ya, karena habis dia makan liquidity ya pasti drop, sama kayak di sini kan, habis dia makan liquidity langsung naik terbang ya kan. Beratnya gitu. Dan sekarang apakah harga akan terus bergerak naik? So far menurut saya yes ya. Tapi sebelum itu saya update dulu untuk analisanya ya. Ini weekly, ingat weekly sekarang itu tinggal menunggu lagi 19 jam aja ya. Kita masih nggak punya ekor di 2391. Saya nggak tahu untuk hari ini apakah bisa mendrive XAUUSD gila-gilaan naik sampai ke 2391, saya kurang tahu. Kalau misalnya sampai nanti malam di sini core PC-nya literally drop ke 0,1%, personal spending turun ke 0,5%, ya, PCE price index juga turun ke 0,1% misalnya, ada chance dia bakal naik sampai ke 2360, 2370. Tapi kalau sampai naik flip bullish dari segi candle weekly di atas 2391 itu jujur saya kurang kurang bisa bilang akan chance-nya akan besar. Saya rasa belum bisa saya bilang, karena kalau sampai ke atas itu dari harga sekarang itu memerlukan 600 pip. Kayaknya sih 600 pip rada berat untuk satu malam ini ya, rada berat. Tapi yang penting kita tinggal tunggu candle weekly sekarang. Apakah candle weekly bisa tutup di bawah 2323 atau tutup di atas 2344? Ingat, saya perlu cuma ada dua ini. Ya. Ini kalau candle weekly bisa tutup di bawah 2324, oke, itu akan menjadi bearish engulfing pertama yang keluar pada time frame weekly. Ya, kalian bisa lihat semenjak 4 Desember 2023 nggak ada yang namanya bearish engulfing, literally nggak ada ya. Makanya kalau sampai weekly pada hari ini ditutup di harga di bawah 2324,57 itu akan mendrive XAUUSD minggu depan akan bisa turun lagi. Tapi kalau dia tutup di atas 2344, saya rasa itu akan bisa menjadi hal yang rada berat untuk XAUUSD bisa bergerak turun. Ya, kalau dia tutup di 2344 atau enggak misalnya ya sampai 2350 atau enggak 2360 misalnya. Itu saya rasa kemungkinan di minggu depan untuk XAUUSD harga itu turun dulu baru dia akan naik mengisi ekor yang ada di sini. Itu sih perkiraan saya untuk minggu depan ya, tapi tergantung di mana close-nya dulu untuk di minggu ini ya, tergantung. Dari segi daily kalian bisa lihat untuk dari segi price action-nya. Ya, dari segi daily price action kita bisa lihat kalau market ini sudah mengambil semua body dan juga ekor pada candle sebelumnya. Ini candlenya sudah dihabisi ya. Ini candlenya sudah habis, ini ibaratnya udah nggak ada candle ya. Ibaratnya sudah habis semua, dan ini merupakan literally engulfing, tetapi engulfingnya kurang perfect. Kenapa? Saya perlu penutupan di atas 2337 untuk daily, baru saya katakan itu adalah perfect engulfing, yang dimana bisa dipastikan untuk hari ini harga akan bisa lanjut bergerak naik ya. Tapi karena hari ini tutup di 2331, which is itu adalah di bawah ekor hari Rabu ya, jadi saya rasa ini bukanlah perfect engulfing, tapi dia sudah memakan secara histori candlenya, dia sudah memakan semua bentuk dari ekor semua bentuk dari body candle dan juga ekor candle pada hari Rabu. Ekor bawah sudah dimakan, ekor atas sudah dimakan, bodinya apalagi sudah literally dimakan semua. Ya, secara price action kita juga bisa lihat kalau setelah dia drop gila-gilaan, ini candlenya mengecil dan kemudian akhirnya ada candle hijau. Ya, secara price action ini akan kita bisa melihat kenaikan untuk hari ini. Ya, secara price action kita bisa lihat kalau ini harga ya dari dia drop kencang, kemudian di hari Rabu dipantulkan naik, kemudian di hari di hari Selasa dipantulkan naik, kemudian di hari Rabu seperti akan ada penurunan lebih lanjut, tapi ternyata gagal ya. Dia memang benar nge-sweep ekor atas, tapi masalahnya dia nggak sampai drop lumayan kencang.
yang akhirnya untuk hari kemarin ada tercipta bullish candle, dan untuk hari ini saya rasa akan melanjutkan kenaikannya sampai ke area supply selanjutnya yang ada di 2360. Ya, itu untuk hari ini, terlepas untuk berita yang akan terjadi nanti malam ya. Untuk hari ini apakah kita bisa nge-buy? So far 23 30,5 saya rasa ini akan saya delete aja karena sudah selesai ya. Karena kalau dilihat juga memang dia sudah break ya, memang dia sudah break, tetapi saya tetapin aja dah ya. Ini saya diemin aja lah ya, nggak usah di delete. Nah, persalahannya adalah H4 kita punya satu support juga, yang berarti di sini kita punya support resisten terdekat di H4 adalah dari harga 2314. Bentar. 2314,75 ya, 75 biar gampang lihatnya ya. 2314,75 itu merupakan support H4 dan resisten H4 saat ini ada di 2330,5, which is sudah di break ya yang bagian atas, tetapi problemnya apakah akan harga bisa terus naik atau enggak. Kalau dari H1 kita nggak ada price action yang sangat apa ya, gimana banget ya. Ini sih literally marketnya kalau kalian lihat ini, waduh ini berat banget masalahnya ya tuh. Ini berusaha keluar dari kotak zona sideways, dia keluar kotak zona, masuk lagi. Nah ini problemnya ya. Ada berat ini sebenarnya kalau kalian lihat pergerakan XAUUSD dari hari Selasa. Ya ini harga literally nggak kemana-mana, rada berat makanya. Tapi kalau dilihat dari H1 dari pendekatan SMC, kalau dilihat dari pendekatan SMC, di sini sekiranya oke, kemarin ternyata tidak terjadi shock ya. Berarti market itu oke, low-nya di sini. Berarti dia naik, turun, naik, turun, naik, turun lagi. Nggak turun sampai sini, kemudian dia break body atas, kemudian dia break body bawah, kemudian break body atas lagi. Untuk sekarang yang saya lihat sih sudah ada boss ya. Boss terakhir adalah yang bisa saya buat, yang saya bisa saya pantau, boss terakhir adalah di sini ya, yang ada di harga 2330,7. Itu adalah boss terakhir, yang berarti untuk low terakhirnya adalah di sini. Low inducementnya ada di 2312. Dan kalau begitu diukur secara fib ya, dari dia turun sampai paling atas di sini, harga sekarang berhenti di 50% sebenarnya ya. Kalau dilihat apakah ini harga akan bisa terus naik, akan bisa terus naik, tapi problemnya cuma satu, di mana kita mau nge-buy problemnya sekarang ya. Untuk dicari zona demand terdekat, literally udah nggak ada yang bagus ya. Ada sih demand yang bagus di sini di M15 ya. Di sini demandnya M15 ini, tapi ini kan sudah nggak terlalu bagus. Ada tapi udah nggak terlalu perfect lah ya, nggak kayak kemarin di sini. Ini ada demandnya, tapi saya rasa ini tidak akan bisa terlalu kuat menahan market ya. Menahan sih, tapi nggak akan terlalu kuat kayak kemarin di sini. Literally kuat banget demandnya ya kan. Kalau secara price sekarang dilihat M5 market sekarang ini kan masih bearish ya, dari jam 3 pagi tadi. Ini marketnya bearish. Kalau dilihat bos terakhir di sini, bos lagi. Oke. Kalau dilihat ya dari M5, untuk sekarang kalau kalian ingin ambil posisi buy, saya rasa bisa selama harga bisa maintain di atas 2331 ya. Kalau saya lihat dari segi time frame M5 di sini ya, ini kan marketnya turun. Ini kemudian dia boss di sini. Kemudian dia boss lagi.
dan ini bos lagi. Bos terakhir kan di sini. Ya, bos terakhir di sini dan inducement terakhir ada di sini di 2330, dan secara kebetulan juga di sini di M5 kita ada satu area supply juga di sini. Supply terakhir literally. Ya. Literally supply terakhir di sini. Jadi kalau kalian ingin buy nanti, yang saya rasa ini kalau kalian nonton videonya ya dan harga sudah maintain di atas 2331, kalian mau nge-buy silakan. Tapi masalah stop lossnya juga mau taruh di mana tergantung kalian ya. Kalau sekarang sih saya pribadi kalau ingin nge-buy, saya lebih prefer untuk harga itu bisa maintain di atas 2334. Kalian bisa lihat kemarin, saya worry-nya adalah di sini. H1. Sorry. H1 harga itu tidak bisa maintain di atas 2334. Berarti sekarang saya lebih prefer harga itu harus maintain di atas 2334 secara H1, baru saya bisa ambil buy dengan target sampai ke 2360. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Sekali lagi kalau kalian ada yang ingin mendapatkan trading panel dari Amandana, bisa hubungi teman saya, link WA ada di kolom deskripsi di bawah. Dan bagi kalian yang ingin join ke community Discord, ke grup ATC di sini, kalian bisa ke membership Amandana bagian AMD Pro dan hubungkan akun Discord dengan akun YouTube. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.